Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang monoteisme Kristen dan Allah Tritunggal. Pagi hari ini saya akan beri tema Logos yang berinkarnasi. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan adalah baik dan benar dan sesuai dengan ajaran Alkitab, atau dengan kata lain Alkitabiah, bahwa ketika kita mengajarkan, saya atau seorang hamba Tuhan mengajarkan, kita harus berjuang untuk sempurna seperti Bapa, seperti di Matius 5 ayat 48, dan meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang berjuang untuk hidup dipenuhi logos, dipenuhi firman, dalam pengertian dia mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi itu adalah ajaran yang baik, ajaran yang benar, dan ajaran yang Alkitabiah. Kalau ada pendeta mengajarkan jangan hidup seperti Tuhan Yesus, wah, itu pasti bukan ajaran yang Alkitabiah. Namun mengatakan Tuhan Yesus Kristus bukanlah logos yang berinkarnasi demi mengkonstruksi atau membangun sebuah teologi yang sudah jelas baik dan benar serta Alkitabiah tersebut adalah tindakan berteologi yang kebablasan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Alkitab jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus mempunyai praeksistensi. Praeksistensi itu adalah keberadaan sebelumnya. Dalam Mika 5 ayat 1 yang kita sering bacakan kalau Natalan, ya kan? Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi dia sudah punya praeksistensi, keberadaan sebelumnya. Pemerintahan sang anak ini sudah sejak purbakala, sudah sejak dahulu kala. Ini hendak menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang eksis sejak kekekalan. Dalam Mazmur 102 ayat 25 sampai 28, firman Tuhan katakan begini, aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan. Jadi Tuhan atau Allah di situ sudah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangannya Tuhan, tangannya Allah itu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Langit bumi akan binasa, tetapi Tuhan tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Menarik ya. Jadi ini bicara tentang Tuhan Allah, Yahweh, yang meletakkan dasar bumi dan membuat langit, di dalam ayat yang ke-26 itu. Nah, kemudian ayat ini dikutip dalam Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai 12, yang konteksnya menjelaskan pencipta langit dan bumi itu adalah menunjuk pada sang anak. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 8 mulai, 1, 2, 3. Tetapi tentang anak ia berkata, oke, saya jelaskan dulu. Jadi penulis surat Ibrani sedang ingin membandingkan anak tunggal Bapa ini dengan malaikat-malaikat. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, kalau malaikat-malaikat itu roh-roh yang melayani, tidak pernah dikatakan kepada malaikat duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nggak pernah kepada malaikat dikatakan gitu. Tetapi pada sang anak dikatakan begini, mulai dari ayat 8. Baca, tahtamu ya Allah, 1, 2, 3. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Perhatikan, ini Mazmur mesianis yang dikutip oleh penulis surat Ibrani. Jadi kalau saudara menemukan Allah Allahmu, berarti Yesus sebagai manusia punya Allah. Iya, Allah Bapa itu Allahnya. Oh, berarti dia bukan Allah. Jangan berpikir sempit gitu. Nanti saudara akan menemukan di ayat-ayat selanjutnya. Jadi engkau mencintai keadilan. Manusia Yesus itu mencintai keadilan, membenci kefasikan. Karena kesalehannya Allah mengurapi dia
menjadi tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutunya. Artinya apa? Dia jadi Tuhan. Di Kisah Rasul itu Rasul Petrus khotbah, dia dijadikan Tuhan dan Kristus. Yesus Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan di situ bahasa Yunaninya kurios. Kurios itu bisa berarti penguasa, raja. Kalau saudara baca konteksnya di Kisah Rasul, penulis Kisah Para Rasul dalam hal ini Lukas sedang berbicara tentang Daud. Daud itu dan keturunannya akan memerintah. Dalam hal ini keturunan Daud memerintah. Coba baca Kisah Rasul ayat-ayat sebelumnya itu. Jadi Daud itu mati, tidak bangkit-bangkit, tubuhnya binasa. Tetapi Yesus Kristus, dia mati dan bangkit, dan dengan kebangkitannya Allah Bapa telah menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Artinya apa? Raja dari keturunan Daud. Jadi Tuhan tuh nggak melulu sosok ilahi dalam pengertian dia Tuhan pada hakikatnya, tidak. Yesus itu Tuhan pada hakikatnya, nggak perlu dijadikan Tuhan, tetapi sebagai manusia dia harus diangkat menjadi raja dari keturunan Daud. Dia dari kecil lahir bayi, belum jadi raja. Semua orang datang menyembah dia. Dia raja dalam pengertian pemerintahannya sejak dahulu kala, benar. Tetapi dari keturunan Daud dia menjadi raja, itu harus diurapi dengan kematiannya. Kalau raja diurapi dengan minyak dalam tradisi bangsa Israel, Tuhan Yesus harus menjadi raja bukan cuma bangsa Israel, untuk semua umat manusia. Dia harus mati karena dia harus menjadi penebus juga. Makanya khotbah Petrus, Yesus Kristus yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu benar. Dia diurapi menjadi raja, dan itu menggenapi Ibrani 1 ayat 9 ini. Karena engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan, Bapa yang adalah Allahmu, manusia Yesus, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi kita harus menempatkan pada tempatnya masing-masing. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam pengertian keilahiannya, atau Tuhan Yesus dalam pengertian sebagai raja. Karena bahasa Yunani memang banyak artinya kurios, saudara ya. Nah, ayat 10 kemudian. Ini tentang anak masih kan? Baca 1, 2, 3. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Tuh. Jadi kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sejak semula dia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, kata ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ada yang bilang melalui dia. Oke, melalui dia. Tapi di ayat 10 dikatakan ini di Ibrani, dia yang meletakkan dasar bumi. Jadi oleh melalui dia sudah jelas dia adalah pencipta. Nanti di kitab pengkhotbah itu, anak-anak muda harus tahu ayat itu ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Tahu kan ayat itu? Ya, kalau nggak tahu berarti jarang baca Alkitab. Ingatlah akan penciptamu. Dalam bahasa Ibrani itu ingatlah akan penciptamu. Jamak bentuknya. Coba cek aja. Ingatlah akan penciptamu. Jadi bentuknya jamak. Memang pencipta itu Tritunggal. Dinyatakan dalam Alkitab. Memang dalam perjanjian lama belum jelas Tritunggal. Tapi dalam perjanjian baru nyata. Ternyata Allah Tuhan yang dikatakan pemazmur, yang meletakkan dasar bumi dan membuat langit, ternyata adalah sang anak ini. Bukan malaikat-malaikat dalam konteks surat Ibrani dibandingkan dengan malaikat. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, secara logika praeksistensi Kristus sebagai pencipta, peletak dasar bumi, pembuat langit, itu menuntut adanya inkarnasi untuk dia menjadi manusia 100%. Betul atau benar? Coba pikirin, renungin. Secara logika praeksistensi Kristus sebagai pencipta menuntut adanya inkarnasi untuk dia menjadi manusia 100%. Loh, kok pencipta bisa jadi manusia? Dia mau jadi pohon bisa, wong dia yang ciptain. Dia ciptain kamu kok, kenapa kamu mau bantah? Nah, seandainya pun, ini seandainya ya, seandainya pun praeksistensi Yesus adalah seorang malaikat. Kalau ada yang nggak puas Yesus itu Allah, oke, Yesus itu malaikat, seandainya gitu. Atau makhluk surgawi yang lain yang mungkin setara dengan Lucifer, makhluk ciptaan, maka untuk menjadi manusia 100% melalui proses kelahiran, itu artinya inkarnasi, malaikat itu harus melewati proses inkarnasi.
Bener nggak? Dia sosok malaikat nih di zaman sebelumnya. Terus untuk jadi manusia 100% dia harus ngapain? Harus inkarnasi, lewati inkarnasi. Nggak bisa cuma teofani, itu bukan manusia 100%. Cuma penampakan jadi manusia, itu bukan inkarnasi. Untuk jadi manusia 100%, sosok yang memiliki praeksistensi haruslah melewati inkarnasi. Atau kalau kita mau pakai konsep lain yang tidak diajarkan Alkitab, diajarkan dalam kepercayaan lain, itu reinkarnasi. Dulu dia adalah dewa, tapi dewa yang memberontak terlahir kembali menjadi tukang sapu gitu. Ya kan? Dia tukang sapu masih jahat juga, dia terlahir kembali jadi kecoa. Kan ada kepercayaan gitu. Masalahnya Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, saudara. Poin saya adalah sosok yang mempunyai praeksistensi untuk menjadi manusia 100% harus melewati yang namanya inkarnasi. Nggak mungkin tidak. Itu logikanya. Oke, berikutnya. Secara logika, penyangkalan terhadap inkarnasi Kristus berarti penyangkalan terhadap praeksistensinya. Makanya kalau ada seseorang yang bilang inkarnasi itu konsep pagan, tidak ada inkarnasi logos, demi membangun sebuah teologi kita harus sempurna seperti Yesus. Yesus berjuang 100% dalam kemanusiaannya untuk melakukan kehendak Bapa, maka dia harus manusia 100%, dan kita juga sebagai manusia 100% bisa melakukan kehendak Bapa. Demi membangun teologi seperti itu, oke, bagus untuk kita hidup saleh. Tapi masalahnya penyangkalan terhadap inkarnasi Kristus berarti penyangkalan terhadap praeksistensinya. Dan satu-satunya cara menyangkal inkarnasi Kristus adalah dengan menegaskan atau dengan mengatakan ia baru diciptakan dalam rahim Maria. Itu. Jadi kalau saudara tidak percaya inkarnasi Kristus, oh, Yesus Kristus itu bukan logos yang berinkarnasi, maka satu-satunya jalan logis saudara harus membangun teologi atau membangun pemahaman dia baru diciptakan di rahim Maria. Benar nggak? Saudara nggak bisa bilang dia memiliki praeksistensi. Kalau kita sendiri sudah menyangkal inkarnasi dan mengatakan inkarnasi bukan ajaran Alkitab, mengatakan inkarnasi itu konsep pagan, konsep kafir, bukan konsep yang diajarkan Alkitab, maka satu-satunya cara untuk melogikakan atau membangun pengajaran bahwa Yesus adalah 100% manusia, kita harus mengatakan dia baru diciptakan di rahim Maria. Jadi Yesus tuh sebelumnya nggak ada. Dulu Adam jatuh dalam dosa, kita semua lalu bla 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 bla, sampai di zaman perjanjian baru ada nama sosok wanita namanya Maria. Maria ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Tuhan ciptakan manusia di dalam rahimnya, set gitu kan. Dan kemudian lahirlah Yesus. Dan Yesus ini baik rohnya, jiwanya, tubuhnya belum pernah ada sebelumnya. Terutama rohnya belum pernah ada sebelumnya. Dia baru diciptakan dalam rahim Maria. Itu konsekuensi logis kalau kita menyangkali konsep inkarnasi. Begitu juga menyangkali konsep reinkarnasi yang tidak diajarin Alkitab tapi diajarkan di dalam kepercayaan lain. Kalau kita mau percaya reinkarnasi, maka kita harus percaya ada praeksistensi, keberadaan sebelumnya di zaman yang dulu harus ada. Jadi kalau kita menyangkal konsep inkarnasi, maka kita harus membangun pemahaman Yesus Kristus tidak mempunyai praeksistensi. Kalau kita menyangkal Yesus adalah inkarnasi dari Logos, kita harus membangun pemahaman secara konsisten bahwa dia tidak punya praeksistensi. Dia adalah makhluk yang baru diciptakan jadi Adam kedua untuk menebus manusia. Walaupun itu masih bisa didebatkan lagi. Dan bedanya dengan Adam pertama itu tidak lahir dari seorang ibu manusia. Adam pertama diciptakan dari tanah liat, brek, jadi gitu toh, dihembuskan roh Allah. Tapi Adam kedua ini diciptakan lewat rahim seorang ibu. Dulunya dia tidak pernah ada, tapi baru diciptakan oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Itu konsekuensi logis kalau kita menyangkal inkarnasi Kristus. Nah, ini saudara harus tahu cara berpikir atau berlogika seperti ini sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Pertanyaannya, apakah kita mau mengkonstruksi teologi, kristologi, monoteisme yang seperti itu demi membangun pemahaman Allah Bapa itu satu-satunya Allah, monoteisme satu tunggal seperti kepercayaan non-Kristen? Apakah kita mau mengkonstruksi teologi yang seperti itu?
monoteisme yang seperti itu, kristologi yang seperti itu. Benarkah kita mau katakan bahwa praeksistensi Yesus hanyalah malaikat, makhluk ciptaan? Atau kita mau menyangkali praeksistensi Kristus dan mau mengatakan Yesus baru diciptakan di rahim Maria? Saudara bisa ikuti sampai sini? Saya tidak percaya Yesus tuh logos yang berinkarnasi, maka kita nggak Natalan nanti Desember. Bisa paham secara sederhana ya? Karena Natalan itu kita mengingat anak atau Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Kita nggak Natalan sudah jadinya. Nah, apakah kita mau menyangkali praeksistensi Kristus dengan mengatakan Yesus itu baru diciptakan di rahim Maria? Dia bukan Allah yang berinkarnasi, dia diciptakan jadi Adam kedua di dalam rahim Maria. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, oke, tapi implikasinya panjang tuh. Benarkah kita mau katakan Yesus tidak punya praeksistensi? Nah, ini harus kita renungkan. Kemudian, benarkah kita mau sangkali inkarnasi dari apa yang disebut Rasul Yohanes secara sastra sebagai Sang Logos? Benarkah kita mau sangkali inkarnasi Sang Logos itu? Sudah jelas ayatnya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu udah jelas. Kita mau sangkali itu dengan kemudian menafsirkan ayat itu dengan cara yang lain. Benarkah kita mau sangkali inkarnasi itu? Sedangkan logos di situ dimuat oleh Rasul Yohanes di dalam tulisannya oleh pimpinan Roh Kudus untuk mewakili sosok Kristus. Kan zaman dulu Sokrates, kan kalau saudara bisa cek googling aja, Sokrates itu kan 300-an tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sokrates, Plato gitu ya, filsuf-filsuf Yunani yang terkenal itu kan 300 tahun atau 300-an tahun sebelum Tuhan Yesus lahir kan. Itu sudah berkembang filsafat Yunani. Masing-masing punya pemahaman soal logos. Sokrates bilang logos gini, Plato bilang logos gini, lalu Philo bilang logos tuh gini. Datang nih Rasul Yohanes nih beberapa ratus tahun kemudian. Hei, logos itu, aku pakai istilah ya, pinjam logosmu itu, ku pakai untuk mewakili Kristus. Logos itu, firman itu menjadi manusia. Maka Allah menjadi manusia, Sang Anak menjadi manusia. Dan dijabarkan di Yohanes pasal terakhir, saudara bisa cari. Maksud Rasul Yohanes menulis surat-surat ini, tulisan-tulisan ini adalah untuk menyatakan Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi dia itu adalah firman logos yang berinkarnasi. Maka kita tidak bisa menyangkali inkarnasi Sang Logos itu, saudara. Bahkan kalau kita mau katakan logos itu adalah metonim, mereknya Allah, sehingga logos itu bukan Yesus tetapi sebuah merek dari Allah saja, kita harus menyangkali ayat-ayat selanjutnya yang mengatakan bahwa anak tunggal Allah, dialah yang menyatakan Allah Bapa kepada kita. Jadi benarkah kita mau sangkali inkarnasi Sang Logos? Apakah dengan mempercayai Tuhan Yesus adalah logos yang berinkarnasi membuat kita tidak sempurna seperti Tuhan Yesus? Itu kan harus kita pertanyakan. Apakah dengan membangun sebuah teologi, oh logos itu bukan berinkarnasi menjadi Yesus? Bukan. Demi membangun teologi kita harus menjadi sempurna seperti Yesus. Karena kalau Yesus itu Allah yang berinkarnasi, tidak mungkin kita bisa menjadi seperti Dia. Apakah dengan mempercayai Tuhan Yesus adalah logos yang berinkarnasi membuat kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus? Kita bedah lagi tuh, apa sempurna seperti Tuhan Yesus? Gitu. Apakah benar kita 100% bisa sama seperti Tuhan Yesus? Apakah benar kita tidak lahir dari, sorry to say, sperma manusia? Tidak lahir dari benih manusia seperti Yesus? Jadi sempurna seperti Yesus itu apa? Didefinisikan lagi, saudara. Bisa paham sampai sini, saudara? Apakah dengan mempercayai Yesus bukan inkarnasi logos, tetapi manusia 100% yang dipenuhi logos dan kemudian jadi eikon, baru bisa ada implikasi, sebuah teologi yang berimplikasi, yang mempunyai aplikasi dalam kehidupan kita bisa jadi sempurna seperti Tuhan Yesus? Haruskah mempunyai pemahaman seperti itu baru ada implikasi, baru teologi itu bisa didaratkan dalam hidup manusia, manusia bisa jadi sempurna seperti Tuhan Yesus? Haruskah seperti itu? Haruskah menyangkal bahwa Yesus adalah inkarnasi dari logos baru kita bisa menjadi sempurna seperti Kristus? Haruskah seperti itu? Saya rasa tidak.
Bukankah Ibrani 2 ayat 17 mengatakan dalam segala hal ia disamakan dengan saudaranya? Dalam segala hal. Yesus itu dalam kemanusiaannya, Alkitab catat dalam segala hal disamakan dengan saudara-saudaranya, dengan manusia. Pertanyaannya gini, logikanya gini, bukankah faktanya manusia Yesus tidak termasuk kategori yang dikatakan Roma 3 ayat 23? Apa? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia Yesus tidak termasuk kategori itu. Kenapa? Karena dia Adam kedua. So, kalimat dalam segala hal disamakan dengan saudara-saudaranya, manusia yang sudah berdosa, juga punya definisinya sendiri kan? Benar nggak saudara? Dalam segala hal disamakan dengan manusia, kecuali berdosa. Tuh kan ada kecualinya. Bisa paham nggak? Secara cepat saya shortcut, berarti menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus juga ada pengecualian. Bisa paham? Nggak harus mengorbankan logos yang berinkarnasi supaya kita bisa membangun pemahaman menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, ini baru ranah-ranah logika. Jadi dalam segala hal disamakan dengan manusia nggak bisa dipukul rata juga. Tetap punya definisinya sendiri-sendiri. Bahasa sederhananya harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Singer ditempatkan di sini, WL di sini, pengkhotbah di sini, ditempatkan masing-masing, saudara, sesuai dengan yang sudah diatur. Bukankah bagaimanapun juga titik berangkat kita dengan manusia Yesus Kristus tetap berbeda untuk menjadi sempurna, benar nggak? Yesus Kristus berangkat dari tidak berdosa untuk berjuang secara progresif menjadi sempurna seperti Bapa. Kita berangkat dari manusia berdosa. Bagaimana kita bisa menjadi sempurna seperti Yesus 100%? Tetap tidak mungkin bisa sama secara mutlak, saudara. Dalam pengertian sama-sama semuanya. Dia gondrong, gua rambut pendek. Benar nggak? Dia jenggotan, gua tidak, gitu kan? Bisa paham? Dia laki, gua wanita, kata perempuan. Gimana mau sama? Dia pakai logika, gua pakai perasaan, kata perempuan, gitu kan? Benar nggak? Ya, cowok cewek yang suka bertengkar, bang. Dia pakai logika, gue pakai perasaan, gimana? Nggak nyambung kan? Gimana mau gue sama gitu kan? Yesus laki-laki, bagi perempuan bilang gimana gue mau jadi seperti Yesus? Bisa paham nggak saudara maksud saya ini? Jadi saya sedang ingin menunjukkan kepada saudara bahwa menjadi seperti Tuhan Yesus itu tidak harus mengorbankan dia adalah logos yang berinkarnasi. Simpel seperti itu sebenarnya yang saya mau sampaikan. Kita punya kodrat dosa. Yesus tidak punya kodrat dosa. Kita ini sudah punya penghuni monster dalam diri kita ini. Monster-monster yang ingin memuaskan nafsunya. Monster marah, monster nafsu seks, monster pikiran kotor, monster suka mencuri, monster suka berbohong. Ini mau dipuaskan nih. Monster suka tawuran, berkelahi gitu. Itu semua monster yang mau dipuaskan. Kita berangkat dari punya kodrat dosa. Sementara Yesus berangkat dari tidak punya kodrat dosa, tapi berjuang untuk taat pada kehendak Allah. Adam punya kodrat dosa nggak di Taman Eden? Nggak punya. Beda dengan kita. Jadi bagaimana kita mau sama seperti Tuhan Yesus? Manusia 100% pun Yesus tetap beda dengan kita yang berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Tetap ada perbedaan. Jadi dalam segala hal Yesus Kristus disamakan dengan manusia, nggak boleh mengorbankan dia adalah logos yang berinkarnasi. Itu poinnya. Apakah dilahirkan kembali otomatis membuat manusia lama kita hilang? Apakah dilahirkan kembali otomatis membuat kodrat dosa tidak ada lagi? Tidak tuh. Saya berani menyaksikan saya sudah dilahirkan kembali. Tapi saya tahu ada monster di dalam hidup saya. Dari mana saya tahu dalam saya sudah dilahirkan kembali? Alkitab mengatakan ada roh di dalam dirimu yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu kata kita Roma kan. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita. Setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita bisa memanggil dari jeritan hati kita, Allah kita di sorga adalah Bapa kita.
itu salah satu indikator kuat kita sudah dilahirkan kembali. Jadi kelahiran kembali pun harus kita samakan dan definisikan lagi, saudara. Karena ada beberapa definisi kelahiran kembali yang agak berbeda. Tetapi poinnya adalah dilahirkan kembali pun tetap kita punya manusia lama. Karena dilahirkan kembali itu bukan konsepnya kita lepas manusia lama langsung manusia baju baru. Nggak ada itu sisa-sisa bau baju lamanya. Tetap ada. Nah, itu makanya kita harus berjuang. Karena kodrat dosa itu penghuni. Rasul Paulus sendiri bilang, yang hidup dipimpin Roh Kudus bilang, ada hukum lain yang berjuang melawan di dalam tubuhku ini. Satu sisi aku mau melakukan kehendak Allah, satu sisi aku mau melakukan keinginanku sendiri. Karena apa? Ada penghuni monster itu, saudara. Jadi titik berangkat Rasul Paulus dan Tuhan Yesus pun bagaimanapun berbeda, saudara. Bagaimana Rasul Paulus bisa sempurna seperti Tuhan Yesus dalam pengertian yang mutlak? Gitu. Jadi semua harus didefinisikan pada tempatnya masing-masing. Selanjutnya, bukankah manusia Yesus punya misi penebusan? Makanya harus berangkat dari tidak punya kodrat dosa seperti Adam pertama. Seorang penebus haruslah seorang yang tidak punya kodrat dosa dan tidak melakukan dosa. Bukan sekadar tidak mempunyai kodrat dosa, tapi terbukti tidak melakukan dosa. Adam berdosa walaupun awalnya dia tidak punya kodrat dosa, tapi terbukti dia melenceng, terbukti dia tidak tepat sasaran seperti yang Allah inginkan. Dan Bapa di surga menyaksikan Yesus Kristus sebagai manusia tepat sasaran seperti yang Bapa inginkan. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan di kayu salib dia mengatakan kepada musuh-musuhnya, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi bukankah manusia Yesus punya misi penebusan? Makanya harus berangkat dari tidak punya kodrat dosa seperti Adam pertama. Nah, kita kan gak seperti itu, saudara. Kita harus berjuang melakukan kehendak Bapa. Perjuangan kita adalah menaklukkan monster pribadi kita. Ini Yesus tidak menaklukkan monster pribadinya. Dia hanya menundukkan keinginannya untuk terus taat kepada kehendak Bapa, untuk terus sesuai, tidak hamartia, tidak meleset dari kehendak Bapa. Kalau kita berjuang dengan diri kita, menaklukkan monster pribadi kita, penghuni kodrat dosa di dalam diri kita. Yesus tidak begitu. Perjuangannya tetap berbeda dengan kita. Prinsipnya sama, yaitu melakukan kehendak Bapa dengan tepat. Tapi perjuangan kita tetap berbeda. Dan Yesus merasakan kelemahan-kelemahan kita, itu benar. Dia imam besar agung yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi kalau kita mau jujur dari data Alkitab, tetap bagaimanapun ada perbedaan. Kecuali kita mau bilang Yesus punya kodrat dosa, oke, sama. Berani bilang gitu? Itu masalahnya kan, saudara. So, apakah benar itu definisi harus seperti Yesus dalam pengertian sebenarnya? Apakah kita harus jadi penebus, harus jadi juru selamat umat manusia yang secara harafiah juga disalib di atas kayu salib? Apakah kita juga harus lahir tanpa benih seorang laki-laki dan keluar dari rahim Maria supaya kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus? Ini pertanyaan konyol, tetapi kalau kita mau saklek, kita harus jadi sempurna seperti Tuhan Yesus, harus sama semuanya. Lahir dari rahim yang sama dong. Masa lahir dari rahim yang beda? Benar nggak? Harus berangkat dari titik yang sama dong. Tidak punya kodrat dosa. Harus punya misi yang sama dong, yaitu jadi juru selamat umat manusia yang disalib juga di atas kayu salib, dan mempraktekkan ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan tidak sama dalam pengertian seperti itu. Nanti jadi Kristen yang konyol kita, saudara. Nah, kalau faktanya manusia Yesus tidak sama dalam segala hal dengan saudara-saudaranya atau dengan manusia secara hurufiah, saya tidak menyangkali kitab Ibrani, itu benar. Tetapi ada definisinya. Jadi kalau saya bilang faktanya manusia Yesus tidak sama dalam segala hal secara hurufiah, tidak sama dengan manusia, apakah berarti kita nggak bisa seutuhnya menjadi seperti Tuhan Yesus? Apakah kita tidak bisa menjadi seperti Tuhan Yesus? Tentu jawabannya tidak. Itu sebabnya kita mengerti menjadi seperti Tuhan Yesus itu arti utamanya adalah melakukan kehendak
Bapa. Itu arti utamanya menjadi seperti Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menjadi seperti Tuhan Yesus itu adalah berjuang untuk tetap hidup berkenan di hadapan Bapa. Waktu saya pacaran tetap berkenan kepada Bapa. Waktu saya sendiri tetap berkenan kepada Bapa. Waktu saya di gereja tetap berkenan kepada Bapa. Waktu saya makan tetap berkenan kepada Bapa. Waktu saya traveling tetap berkenan kepada Bapa. Waktu saya kerja tetap berkenan kepada Bapa. Waktu saya ngajar tetap berkenan kepada Bapa. Waktu saya berkendaraan tetap berkenan kepada Bapa. Waktu saya kuliah tetap berkenan kepada Bapa. Dalam segala sesuatu kita hidup berkenan di hadapan Bapa. Itu namanya menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus, kita memiliki pikiran dan perasaannya yang mau tunduk pada kehendak Bapa, yang mau menyalipkan daging ini untuk tunduk pada keinginan roh, bukan keinginan daging. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan hidup dipenuhi logos, dipenuhi firman, dipenuhi rema dari Tuhan, serta hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan untuk itu saudara-saudara, apapun penjelasan pemahaman kita soal kenosis, Allah mengosongkan dirinya, atau soal pengosongan diri, apapun pemahaman kita soal kenosis, tidak perlu mengorbankan pemahaman bahwa Yesus adalah inkarnasi dari Logos. Bisa paham? Bisa ikuti logikanya? Bisa ikuti saudara ya? Kan ada baru-baru ini seorang hamba Tuhan yang cukup berpengaruh mengajarkan bahwa Yesus itu bukan inkarnasi Logos. Nah, menurut saya kebablasan. Implikasinya bagus, bahwa kita harus menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Yesus berjuang secara fair, secara adil, bahwa dia juga melakukan kehendak Bapa. Tetapi dia mengorbankan pemahaman Yesus itu inkarnasi dari Logos. Nah, menurut saya kebablasan. Nah, untuk itulah saya menerangkan sebagai gembala saudara, supaya saudara waktu dengar nanti nggak diombang-ambingkan oleh pengajaran seperti ini. Itu sebabnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, penting kita mengerti bahwa inkarnasi Logos punya setidaknya 5 tujuan. Menjadi model manusia yang dikehendaki Allah, Adam kedua, itu cuma salah satu tujuan. Inkarnasi Kristus, Logos yang menjadi manusia, Logos yang mengambil bagian dalam kemanusiaan, Logos Egeneto, itu mempunyai 5 tujuan inkarnasi. Yang pertama, memperkenalkan Bapa kepada umat manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam ayat 18 dikatakan, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan atau memperjelas atau menjelaskan Bapa kepada kita. Dan kita tahu Yesus memperkenalkan Bapa di dalam pelayanannya. Yang kedua, tujuan inkarnasi adalah menebus umat manusia. Itu sudah pasti, kita semua tahu. Nanti saudara baca ayat-ayatnya. Matius 20 ayat 28, anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, dan ayat-ayat lain. Saudara-saudara baca di situ ya. Nanti saudara nonton ulang di YouTube lalu coba cek baca ya. Menebus umat manusia, dan kita sudah semua tahu itu dan percaya itu. Yang ketiga, inkarnasi Logos itu punya tujuan membinasakan iblis dan perbuatan-perbuatannya. Tuhan Yesus datang atau Sang Anak datang untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis, bahkan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Saudara bisa baca di 1 Yohanes 3 ayat 8, Ibrani 2 ayat 14. Nah, yang keempat, tujuan inkarnasi itu adalah memberikan model manusia yang benar itu seperti ini. Karena sejak Adam berdosa, nggak ada lagi model yang bisa sempurna mengantar kita pada kesempurnaan seperti Bapa. Nggak ada lagi. Kita nggak bisa meneladani Nuh. Nuh akhirnya mabok juga kan? Bener nggak? Kita nggak bisa meneladani Abraham secara sepenuh. Oke, imannya kita teladani, tapi kita nggak bisa teladani poligaminya kan? Bener nggak?
Yesus adalah contoh manusia yang sempurna yang melakukan kehendak Bapa. Dia tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Bapa. Seperti itulah kita harus hidup. Bukan berarti harus gondrong, bukan berarti harus ke Israel, bukan berarti harus jenggotan, bukan yang perempuan harus jadi laki-laki, tapi melakukan kehendak Bapa. Baik pria maupun wanita bisa melakukan kehendak Bapa. Pakai logika, pakai perasaan, bisa melakukan kehendak Bapa. Benar saudara? Itu maksudnya. Kalau Logos nggak berinkarnasi, nggak ada model manusia yang sempurna. Yang kelima, menjadi pengantara yang terus berkelanjutan antara Allah dan manusia. Siapa yang berdosa, dia mempunyai pengantara, yaitu Yesus Kristus. Saudara baca di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Jadi kalau kita sudah berdosa, kita bisa datang minta ampun kepada Bapa. Dan pengantara kita itu Yesus Kristus. Kita nggak perlu potong kurban lagi. Hari raya kurban nggak perlu. Nggak seperti kepercayaan lain. Karena pengampunan dosa itu hanya ada di dalam Kristus. Maka ketika kita berdosa, Bapa di surga, ampuni aku. Karena aku tahu lewat karya penebusan Kristus, aku diampuni. Lalu Bapa di surga seolah berbisik, oke, aku ampuni. Perbaiki hidupmu ya nak. Jangan ulangi lagi. Kalau kamu ulangi, itu artinya kamu ludahi saya punya anugerah, ludahi saya punya pengampunan. Jadi jangan ulangi lagi. Pengampunan disertai dengan perbaikan. Oke. Itu sebab jangan hanya demi mengkonstruksi pemahaman bahwa kita harus menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus dan mengikuti jejaknya, kita jadi mengorbankan ajaran dasar Alkitab bahwa Logos itu berinkarnasi jadi manusia. Natal itu memang bukan puncak teologi kita. Puncak teologi kita itu kebangkitan, turunnya Roh Kudus, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti. Tapi semua itu tidak bisa terjadi kalau Logos tidak berinkarnasi. Ini start awalnya, saudara. Kejatuhan manusia diawali oleh Adam. Penyelamatan manusia dimulai dengan datangnya Allah menjadi manusia, inkarnasi Sang Logos. Kayu salib atau Yesus mati di kayu salib tidak akan pernah terjadi. Yesus jadi juru selamat di atas kayu salib tidak akan pernah terjadi kalau Logos tidak pernah berinkarnasi. Jadi itu fondasi dasar sekali, saudara, untuk iman Kristen. Dan kita tidak boleh korbankan itu hanya demi membangun sebuah pemahaman kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Dia harus manusia 100% supaya kita bisa meneladani hidupnya. Jangan lupa, dia harus mengalahkan iblis juga. Dia harus jadi penebus. Dia harus memperkenalkan Bapa kepada kita. Jadi ingat saudara, jadi model manusia yang sempurna itu hanyalah salah satu tujuan inkarnasi, salah satu tujuan dari setidaknya 5 tujuan tadi. Saat itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan tidak bisa tidak untuk memperkenalkan Bapa yang merupakan salah satu tujuan inkarnasi tadi, dan menjadi penebus yang sempurna haruslah Logos yang berinkarnasi. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka saat itu tidak bisa tidak untuk memperkenalkan Bapa dan menjadi penebus yang sempurna haruslah Logos yang berinkarnasi. Coba saudara renungkan ya secara mendalam. Oke, Allah Bapa Yahweh menciptakan Adam kedua langsung di dalam rahim Maria, nggak pakai proses inkarnasi, nggak pakai Logos yang berinkarnasi. Langsung diciptakan Adam kedua dalam rahim Maria. Masalahnya bisa nggak dia perkenalkan Bapa? Dia baru hidup di tahun 2000 itu dalam rahim Maria. Bisakah dia perkenalkan Bapa kepada kita yang sudah hidup sudah ribuan misteri tahun yang lalu dari kekekalan? Saudara bisa paham nggak secara logika? Mengapa? Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi hanya melalui inkarnasi Sang Logos, maka misi inkarnasi itu dapat dijalankan. Memperkenalkan Bapa menjadi penebus yang sempurna. Ingat loh, coba bisa dinaikkan lagi Mr. Harry, yang 5 tujuan inkarnasi. Nah ingat ini saudara, perkenalkan Bapa, jadi penebus, binasakan perbuatan iblis, menjadi pengantara yang berkelanjutan, memberikan model. Jadi memberikan teladan untuk kita jadi sempurna seperti Tuhan Yesus itu cuma salah satu tujuan inkarnasi. Kalau Tuhan Yesus bukan inkarnasi Logos, bagaimana ia bisa memperkenalkan Bapa kepada kita?
Oke, Alkitab bilang di Lukas 2 ayat 40, ayat 52, Ibrani 5 ayat 89, Tuhan Yesus berjuang, taat. Dia belajar sekalipun dia adalah anak, kata kitab Ibrani. Dia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan kemudian ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepadanya. Oke, memang Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya belajar taat secara moral kepada Bapa untuk mengenakan kekudusan Allah itu dalam kemanusiaannya. Dia progresif, saya juga setuju. Dia harus mencapai kesempurnaannya, itu jelas dalam kitab Ibrani. Itu benar, walaupun ada teolog yang menafsirkan itu dengan cara yang lain. Tapi saya setuju. Tapi kan masalahnya waktu Yesus melayani di bumi, berkhotbah, dia memperkenalkan Bapa dan kerajaan Bapa itu kepada kita, benar nggak? Dia ceritakan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Itu semua bicara tentang Bapa dan kerajaannya dan pekerjaan Bapa. Bagaimana dia bisa memperkenalkan kalau dia bukan logos yang berinkarnasi? Kan dia belum mencapai kesempurnaannya karena belum disalib. Kalau menurut kitab Ibrani, Yesus mencapai kesempurnaannya waktu dia disalib. Filipi juga bilang gitu kan. Dia menjadi taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Setelah itu mati, bangkit lagi kan. Karena itulah dia bisa disebut menang, saudara. Jadi bagaimana dia mau bisa memperkenalkan Bapa sementara dia sendiri belum sempurna? Kalau kita membangun pemahaman seperti itu. Oke, saya jelaskan lagi slide berikutnya. Apakah karena belum sempurna, ada kemungkinan Yesus, entah siapapun dia, kalau kita nggak percaya dia adalah inkarnasi logos, Yesus yang bukan inkarnasi logos itu ada kemungkinan salah memperkenalkan Bapa. Benar nggak, saudara? Bisa tangkap? Kalau kita mengatakan Yesus itu bukan inkarnasi logos, entah dulu dia malaikat, entah dia manusia yang diciptakan dalam rahim Maria, kan ada kemungkinan dia salah memperkenalkan Bapa kepada kita. Jangan-jangan ajaran Kristen ini ajaran yang salah, karena dia bukan logos yang berinkarnasi yang menjelaskan kemudian ditulis murid-muridnya jadi kitab. Jangan-jangan ajaran tetangga sebelah yang benar. Bisa paham nggak, saudara? Konsekuensi logis kalau kita nggak percaya Yesus itu logos yang berinkarnasi. Bisa paham? Kan Yesus nih, dia bukan logos yang berinkarnasi nih. Terus dia datang, dia perkenalkan, Allah tuh gini loh, Bapa tuh gini. Ternyata itu salah. Kenapa? Dia belum capai kesempurnaannya. Dia baru berjuang mencapai kesempurnaan. Nanti waktu dia sudah capai kesempurnaan, ternyata nggak gitu, tapi sudah terlanjur disalin sama murid-muridnya. Bisa paham nggak, saudara? Kan dipimpin Roh Kudus kan? Kan Roh Kudus ingatkan saja apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus. Gitu. Bisa paham nggak logika-logika seperti ini? Nah, apakah saat belum sempurna, ia sudah bisa mengklaim dirinya roti hidup yang turun dari sorga? Kalau menurut kitab Ibrani, Yesus mencapai kesempurnaannya dalam kemanusiaannya setelah dia mati di kayu salib kan? Membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Masalahnya waktu dia belum mencapai sempurna seperti itu, bisakah dia klaim dirinya, akulah roti hidup yang turun dari sorga? Saudara bisa paham? Akulah anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Dalam konsep Yahudi, Tuhan atas hari Sabat itu cuma Yahweh. Siapa lagi Tuhan atas hari Sabat? Dagon, Milkon, dewa-dewanya orang Kanaan. Zeus, dewanya orang Yunani. Jupiter, dewanya orang Roma. Siapa yang bisa klaim dirinya, aku Tuhan atas hari Sabat? Cuma Yahweh di dalam perjanjian lama. Dan anak manusia ini ngomong, aku Tuhan atas hari Sabat, padahal dia belum mencapai kesempurnaannya secara manusia, belum mati di atas kayu salib. Saudara bisa ikuti ya. Ini saya sedang ajarkan saudara untuk berlogika sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran. Jadi kita tahu Yesus itu berjuang dalam kemanusiaannya, tapi kita nggak boleh menyangkali dia logos yang berinkarnasi itu loh. Kalau kita menyangkali dia logos yang berinkarnasi, bablas, saudara. Itu seperti kita bangun rumah yang begitu indah, kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus, kita harus hidup benar karena dia manusia 100% yang berjuang menjadi seperti Bapa, taat pada kehendak Bapa. Itu bagus sekali, seperti membangun rumah yang begitu indah dengan dekor yang begitu indah dan mahal, tapi fondasinya rapuh.
Dan tunggu berapa lama saja dia akan runtuh kalau tidak segera direvisi, kalau tidak segera diperbaiki fondasinya. Masalahnya untuk memperbaiki fondasi, saudara harus bongkar semuanya dan bangun ulang. Itu masalahnya. Jadi apakah saat belum sempurna, menurut perspektif kitab Ibrani, dia sudah bisa mengklaim dirinya, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Nenek moyangmu makan mana? Tetapi Bapa memberikannya. Dan sekarang akulah roti hidup yang turun dari sorga. Roti yang diberikan Bapa kepadamu. Mau nggak kamu makan? Mau nggak kamu percaya? Itu intinya. Aku manusia, anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Itu cuma Yahweh. Itu hak eksklusif Yahweh di dalam perjanjian lama, di dalam konsep Yahudi. Akulah gembala yang baik. Itu eksklusif Yahweh. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Abed adalah gembalaku, bisa saja aku kekurangan. Ya Bet. Kalau Pak Mesak adalah gembalaku, bisa aja dia nggak doain aku. Bisa saja aku kekurangan. Benar nggak saudara? Ini Mesak ini bukan gembala yang baik seperti Tuhan Yesus, tapi terus berjuang jadi gembala yang baik. Tapi Tuhan Yesus ngomong, aku gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Itu klaim dari perjanjian lama yang hanya untuk Yahweh seorang dalam konsep Yahudi. Nggak ada yang lain saudara. Padahal menurut perspektif kitab Ibrani, dia sedang berjuang mencapai kesempurnaannya. Siapa dia kalau bukan Logos yang berinkarnasi? Bisa ikuti saudara ya? Bisa ikuti ya? Tercerahkan ya? Bukankah itu perkataan langsung Tuhan Yesus yang kemudian disalin oleh penulis Injil? Kalau dalam Alkitab tertentu itu perkataan-perkataan langsung Tuhan Yesus itu dikasih warna merah gitu ya. Itu menunjuk perkataan langsung. Ada yang memang perkataan direksi dari penulis kitabnya. Tapi ada perkataan langsung Tuhan Yesus yang kemudian disalin sesuai dengan aslinya perkataan itu. Atau paling tidak diparafrase dalam teknik penulisan. Dan itu semua kita percaya dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi jelas semua klaim Tuhan Yesus hanya bisa logis kalau ia inkarnasi dari Logos, saudara. Jadi kita mau bangun teologi seperti apa? Kalau Yesus bukan inkarnasi Logos, dan Yesus hanya makhluk yang diciptakan Yahweh untuk melaksanakan tugas, entah dia makhluk surgawi, malaikat, atau dia baru diciptakan dalam rahim Maria tahun 2000 tahun lalu. Dalam hal ini Yahweh menjadi kausal atau penyebab keselamatan, dan makhluk yang diciptakan itu adalah pelaksana dari keselamatan itu. Karena kan ada yang mengatakan Yahweh juru selamat sejati, Yesus hanya pelaksana, tapi bisa disebut juru selamat karena dia melaksanakan apa yang Bapa perintahkan. Itu benar, benar nggak salah. Tapi kalau Yesus adalah makhluk ciptaan, itu poin saya. Kalau Yesus adalah makhluk ciptaan, entah itu dia dulunya malaikat, punya preeksistensi, atau mungkin dia baru diciptakan di dalam rahim Maria 2000 tahun yang lalu. Kalau Yesus itu makhluk ciptaan, maka ada pribadi lain di luar diri Yahweh yang adalah penebus, juru selamat. Ada pribadi lain di luar diri Yahweh yang adalah penebus atau juru selamat. Pertanyaannya, bukankah itu justru menyangkal monoteisme? Monoteisme Yahudi dan monoteisme Kristen jelas disangkal. Bisa ikuti nggak saudara? Bisa ikuti nggak? Nah, kalau Yesus bukan inkarnasi Logos dan Yesus itu hanya makhluk ciptaan, maka ada pribadi lain di luar diri Yahweh yang adalah penebus atau juru selamat. Dan itu jelas menyangkal monoteisme. Padahal kita sedang membangun monoteisme Kristen nih. Tapi jadi kebablasan, apa yang sedang kita coba bangun malah justru melawan apa yang menjadi pemahaman kita yang pertama, yaitu monoteisme Kristen. Coba saya perjelas, Yesaya 45 ayat 21, kita baca bagian yang kuningnya aja ya, bagian yang kuningnya. Aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Nggak ada juru selamat lain selain Yahweh. Nah, ini jelas nih, Tuhan tuh Yahweh bahasa Ibraninya, Jehovah, huruf besar semua kan, dari tetragramaton itu, YHWH. Nggak ada juru selamat lain selain Yahweh. Sekarang kalau Yesus juru selamat dan tidak ada yang lain selain Yahweh,
Siapa Yesus? Nah, jawab aja sendiri. Ya kan? Yahweh. Makanya di Yahweh kita harus lihat, ada Yahweh dalam pengertian Bapa, diungkapkan dalam Perjanjian Baru, ada firman Yahweh, itulah logos, yang kemudian dalam bahasa Ibrani disebut Dafar Yahweh. Dafar, firman Yahweh, Dafar Yahweh. Dalam bahasa Yunani logos, theos, firman Allah. Ya. Nah, bukankah kalau seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, tidak perlu ada penebusan, benar nggak? Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, perlu penebusan nggak? Nggak perlu. Bukankah dalam sejarah manusia, Yahweh sebagai penebus diperkenalkan karena manusia telah jatuh dalam dosa, benar nggak? Kalau Adam jatuh dalam dosa, Alkitab kita nggak seperti ini, bro, sis, bapak ibu. Benar nggak? Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, kalaupun ada Alkitab, kitab kita itu nggak seperti PL dan PB sekarang, karena ceritanya beda. Jadi kalau Yahweh dalam PL dan PB diperkenalkan sebagai penebus, terutama PL, itu berarti dalam sejarah manusia. Dan bukankah dalam sejarah manusia Yahweh sebagai penebus diperkenalkan karena manusia telah jatuh dalam dosa? Jadi poin saya adalah gini. Jadi kalau Yesus bukan salah satu pribadi Yahweh dalam praeksistensinya, dan kalau Yesus bukanlah inkarnasi logos, berarti Yahweh bukan satu-satunya penebus atau juru selamat. Oh, kausanya Yahweh, tapi yang ini makhluk ciptaan. Sementara ayatnya jelas mengatakan tidak ada juru selamat yang lain selain aku, Yahweh pencipta. Nggak ada juru selamat lain selain pencipta ini, Yahweh. Kalau juru selamatnya makhluk ciptaan yang diciptakan dalam rahim Maria, atau malaikat yang kemudian ditaruh dalam rahim Maria, dia bukan Yahweh. Dan itu berarti Yesaya itu omong kosong doang. Kitabnya orang Yahudi itu omong kosong doang. Mungkin kitabnya yang di ARAB sana yang benar. Berani ngomong gitu? ARAB, tahu ya? Bisa paham maksud saya, saudara? Seandainya Yesus adalah makhluk yang baru diciptakan di rahim Maria, atau seandainya praeksistensi Yesus adalah malaikat atau makhluk surgawi ciptaan Allah, itu tetap berarti ada juru selamat lain selain Yahweh pencipta. Dan itu jelas sangat jelas menyangkali monoteisme, menyangkali kepercayaan kepada satu Allah, yaitu Allah Tritunggal dalam hal ini. Nah, jadi saudara-saudaraku, konstruksi teologi atau kristologi atau monoteisme seperti apa yang kita mau bangun dengan mengatakan Yesus bukan inkarnasi logos? Saudara ngerti nggak? Saya uraikan dikit ya. Teologi itu kan teologi tentang Allah. Kalau saya singgung Yahweh itu menyinggung teologi. Kalau saya singgung tentang inkarnasi itu menyinggung kristologi. Dan Yahweh berinkarnasi, dan inkarnasi ini haruslah bagian dari pribadi Yahweh atau salah satu pribadi Yahweh, maka baru bisa kita membangun teologi monoteisme. Tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada yang lain selain dari pribadi-pribadi Yahweh. Tidak ada yang lain selain dari pencipta-pencipta yang menciptakan kamu, yang kamu harus ingat pada masa mudamu, kata kitab Pengkhotbah. Bisa paham, saudara? Jadi konstruksi teologi, kristologi, monoteisme seperti apa yang kita mau bangun dengan mengatakan Yesus bukan inkarnasi logos? Dan soteriologi seperti apa, doktrin keselamatan seperti apa yang kita mau bangun kalau teologi, kristologi, dan monoteismenya sudah bablas? Saya urai lagi. Perjanjian Lama mengatakan bahwa Yahweh tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Benar nggak tadi kan? Nanti saya kasih tunjuk lagi ayatnya. Dan PB, Perjanjian Baru, jelas mengatakan Bapa memberikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tuh, coba lihat. Ya, ayo pelan-pelan nih. PL ngomong Yahweh tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Nggak pernah. Eksklusif milik Yahweh. Nggak ada orang yang bisa kuberikan kemuliaan. Eksklusif milikku. Tapi kemudian PB mengungkapkan Bapa memberikan kemuliaannya kepada anak. Berarti anak ini siapa? Yahweh, Allah pencipta, bersama dengan Bapa. Yesaya 42 ayat 8, kita baca yuk. 1, 2, 3. Aku ini Tuhan, itulah namaku.
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Yahweh tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Nah, kata yang lain itu dalam Septuaginta itu perjanjian lama berbahasa Yunani. Kata lain itu adalah heteros. Heteros itu lain dari jenis yang berbeda. Of another kind. Lain dari jenis yang berbeda. Saya dengan Abed satu jenis, manusia. Saya dengan kecoa beda jenis, dia binatang, saya manusia. Nah, Yahweh bilang gini, aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain jenisnya dari aku. Gitu. Nah, mari kita bedah sedikit. Ada dua kata lain dalam bahasa Yunani, alos dan heteros. Ya, setidaknya ada dua. Alos itu lain secara numerik atau setelahnya, dan lebih diuraikan lain tetapi dari jenis yang sama. Bisa paham? Itu alos. Ketika Tuhan Yesus ngomong, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Yang lain itu dari jenis yang sama, yaitu Roh Kudus. Gitu. Artinya, Yesus bagaimanapun tidak bisa disangkali dia adalah Logos. Dan Logos itu firman atau dafar Yahweh itu sehakikat atau sejenis, bahasa sederhananya, sejenis dengan Roh Kudus. Nah, kalau heteros itu berarti lain secara kualitatif, lain secara kualitas, another quality, other atau different one. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa yang berikan kemuliaan itu? Allah. Dalam konteks Yohanes, Allah. Dan Allah itu menunjuk pada Bapa. Kan ada firman, ada Allah, ya kan? Ada Logos, ada Theos. Nah, Logos ini menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaan Logos, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang berikan? Allah Bapa. Makanya kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau Yesus bukan inkarnasi Yahweh, ini ya, kalau Yesus bukan inkarnasi Yahweh, dalam hal ini Logos Yahweh atau Logos Theos atau Dafar Yahweh, bahasa Ibraninya atau bahasa Aramnya Memra Yahweh, maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama, kalau enggak Yohanes 1 ayat 14 yang benar, Yesaya 42 ayat 8 yang salah. Kemungkinan kedua, Yesaya 4:28 yang benar, Yohanes 1 ayat 14 yang salah. Kemungkinan ketiga, dua-duanya hanyalah omong kosong. PL maupun PB omong kosong. Berani ngomong gitu? Itu konsekuensi logis kalau ngomong Yesus bukan inkarnasi Logos, gitu loh. Yesus bukanlah Logos yang berinkarnasi. Itu konsekuensinya. Nanti saudara renung-renungin, mungkin masih blank, tapi nanti renung-renungin nanti, oh, wah luar biasa, ternyata gitu. Yohanes 5 ayat 26, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ayat ini sering ditujukan sebagai kelemahan. Tuh, Yesus diberikan tuh kemuliaannya, ya kan? Yesus diberikan, makanya dia itu tidak sehakikat dengan Bapa. Dia diberikan tuh, tidak sederajat dengan Bapa, ya. Sederajat, pengertian derajat apa dulu nih, kita samain definisinya. Gitu. Saya juga percaya bahwa Yesus itu tunduk, anak tunduk, menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa. Saya percaya. Walaupun ada teologi secara umum yang mengatakan tidak ada subordinasi. Saya sendiri percaya subordinasi. Tetapi banyak orang kemudian menggunakan ayat ini, bahkan non-Kristen menjadikan ini serangan. Tuh, Yesus diberikan. Jadi dia bukan sumber hidup, dia menjadi sumber karena diberikan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sederhananya gini, Bapa sumber, maka Bapa menjadikan atau memberikan anaknya ini menjadi sumber. Itu sederhananya. Nah, kata diberikannya itu bahasa Yunaninya didomi.
Dalam Septuaginta itu sama seperti di Yesaya 42 ayat 8. Coba naik lagi, Mister. Yesaya 42 ayat 8 tadi. Tuh. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Didomi dalam bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya saya nggak cantumkan. Kalau di Yunani kan, aku tidak akan didomi kemuliaanku kepada yang lain. Di Perjanjian Baru dikatakan Bapa memberikan didomi anaknya menjadi sumber dari dalam dirinya sendiri. Siapa dia kalau bukan Yahweh? Bisa paham nggak poinnya? Bisa nangkap nggak ujungnya? Aku ini Tuhan Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Aku tidak akan pernah menjadikan siapapun sebagai sumber seperti aku dari jenis yang lain. Kalau ada yang kuberikan, itu berarti dia dari jenis aku, sehakikat denganku. Itulah Dafar Yahweh, Logos Theos. Bisa paham saudara? Firman Allah. Dan itulah Yesus yang merupakan inkarnasi dari Logos. Bisa ikutin sampai sini, amin? Ya, menakjubkan saudara ya firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 5, kita baca 1, 2, 3. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus punya kemuliaan yang sudah dimilikinya sebelum dunia ada. Itulah Yahweh ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Banyak orang mengatakan itu Yesus cuma Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berarti dia kelas 2 gitu. Karena kamu menilai dari kacamatamu. Coba kamu soroti dari PL. Sudah jelas, aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, memuliakan Yesus berarti memuliakan Bapa. Artinya Yesus itu Yahweh, firman Yahweh, Dafar Yahweh. Dan itu artinya dia adalah inkarnasi dari Logos. Kalau dia bukan inkarnasi Logos, dia nggak bisa jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kecuali kamu coret itu kitab Yesaya. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Bagaimana kita bisa mencoret itu sementara kekristenan berasal dari situ, dari akar Yahudi? Kita nggak mungkin bisa menyangkali itu, saudara. Bisa tangkap sampai sini? Bisa ikuti sampai sini? Itu yang saya bilang. Kita mau bangun rumah yang begitu indah, hidup benar seperti Tuhan Yesus, tapi dasarnya nggak kuat. Itu yang saya sebut kebablasan. Yesaya 44 ayat 8. Kita baca yang warna kuningnya saja biar cepat. 1, 2, 3. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Memang lain di situ bukan alos atau heteros, ada kata yang lain ya. Tetapi jelas tidak ada yang lain selain dari Yahweh. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah kata Tuhan penyelamatmu yang membentuk engkau sejak dalam kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala-galanya, yang sendirian membentangkan langit dan tanpa bantuan menjadikan bumi. Tapi di kitab Ibrani tadi, kepada sang anak dia berkata, engkau yang meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Berarti Yahweh itu satu mutlak, hanya Allah Bapa? Tidak, Bapa, Anak, Roh Kudus. Sudah jelas ini. Jadi ketika Alkitab mengatakan aku Tuhan yang menjadikan segala-galanya, yang sendirian di situ tidak mengesampingkan Anak dan Roh Kudus. Seandainya sendirian di situ Yesus, tidak mengesampingkan Bapa dan Roh Kudus. Seandainya sendirian di situ adalah Roh Kudus, tidak mengesampingkan Bapa dan Anak. Itu maksudnya. Karena mereka sejenis, yang lain itu tidak sejenis. Makanya disebut ini sendirian. Ketika Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu tidak menyangkali bahwa Yesus juga adalah Allah yang benar, yang merupakan Yahweh dalam perjanjian lama.
Karena Yesus sedang membandingkan yang benar itu adalah Allah Bapa di sorga, bukan Kaisar Romawi yang dianggap sebagai dewa, bukan dewa Jupiter yang dipercaya oleh orang Romawi, bukan dewa Zeus yang dipercaya orang Yunani, bukan dewa-dewa lain yang mereka percaya, tapi Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, yang menyatakan dirimu melalui Putra Tunggalmu ini. Itu satu-satunya Allah yang benar. Paham saudara? Jadi jangan kalau kita baca Alkitab satu-satunya itu satu-satu mutlak gini gitu loh. Nggak selalu begitu. Ada yang begitu tapi nggak selalu gitu. Makanya kita harus melihat perjanjian baru dari perjanjian lama, akarnya. Dan melihat perjanjian lama dari terang perjanjian baru juga, untuk bisa kita melihat kebenaran yang luar biasa itu. Yesaya 45 ayat 5-6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi Tritunggal itu sudah paling logis saudara. Kalau memakai logika, suatu keberadaan itu hanya baru bisa benar-benar disebut ada dalam dunia real kalau dia 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Saudara gambar sebuah garis set, itu cuma digambar doang karena dia tidak 3 dimensi. Saudara gambar lebar 2 dimensi, cuma digambar doang. Tapi begitu 3 dimensi baru ada panjang, lebar, tinggi, baru ada. Nggak ada benda itu yang cuma panjang doang. Setipis apapun dia ada tingginya, setipis apapun dia, sependek apapun ada lebarnya. Kalau dia nggak ada, berarti nggak ada tuh barang, cuma gambar, tidak ada di eksistensinya nyata. Jadi Tritunggal itu sudah paling logis. Yahweh itu 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, sudah paling logis. Kalau mau pakai logikaan, sebuah keberadaan ada kalau dia 3 dimensi. Itu saudara. Jadi kalau dia bilang tidak ada yang lain kecuali Aku, ya tidak ada yang lain selain Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang lain-lainnya itu bukan Allah, yang lain-lainnya bukan pencipta, gitu loh. Nah, Yesaya 45 ayat 18. Kita baca lagi 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain selain Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Yesaya 45 ayat 21. Aku Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Kalau Yesus itu juru selamat, tetapi dia makhluk ciptaan atau malaikat yang diciptakan, yang kemudian ditaruh dalam rahim Maria untuk jadi manusia, tetap dia, yang pertama, dia tetap butuh inkarnasi. Mau sangkal inkarnasi. Yang kedua, dia bukan juru selamat. Berarti ada juru selamat yang lain selain Yahweh. Berarti kita harus robek kitab Yesaya 45 ayat 21 ini, karena tidak benar. Bisa paham saudara? Juru selamat itu haruslah Yahweh. Mau dia kausal, mau dia adalah pelaksananya, dia haruslah Yahweh. Kan ada yang mengatakan Bapa itu yang kausal, penyebab keselamatan. Maka Yesus sebagai anak hanya pelaksana, dia tidak harus Yahweh. Nah itu salah, karena juru selamat satu-satunya haruslah Yahweh. Kemudian 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ini semua diulang-ulang dalam kitab Yesaya untuk menegaskan monoteismenya Yahudi ini seperti ini. Tidak ada yang lain selain Yahweh, itu monoteisme Yahudi. Dan kekristenan berakar dari Yahudi, maka kekristenan juga monoteisme. Cuma bedanya kita mempunyai penjelasan Yahweh itu siapa. Ternyata Yahweh itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan orang Yahudi tidak mengakui itu. Tetapi kita mempunyai iman Kristen mempercayai Yahweh itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Nggak ada yang seperti Yahweh saudara. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku.
Seng ada. Terada orang boleh. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Itu malaikat-malaikat tuh tentaranya itu. Firman di situ dalam bahasa Ibraninya dafar. Makanya firman Allah dafar Yahweh. Logos theos ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dafar itu kalau bahasa Ibrani. Pada mulanya dafar, word. Pada mulanya adalah firman, dafar. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dengan Bapa Elohim Yahweh. Dan dafar firman itu adalah Allah. Logos itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman, dafar, logos itu bersama-sama dengan Bapa, Allah Bapa. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tuh kan? Siapa ianya di situ? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dianya di situ Allah atau Ia? Iya, firman itu. Jadi dianya itu adalah firman, dijadikan oleh firman, dijadikan melalui firman. Oh, berarti cuma melalui. Pencipta satu-satunya itu Yahweh. Mau melalui, mau oleh, tetap saja Yahweh tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain sebagai pencipta. Sebagai jalan untuk penciptaan, tidak ada. Hanya Yahweh. Berarti siapa firman itu? Yahweh. Logos itu, dia pribadi kedua dari Yahweh. Orang Yahudi nggak akui itu memang, tapi Kristen mengakui itu. Dan tanpa dia, tanpa dafar Yahweh, tanpa logos, nggak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya ayatnya jelas di ayat sebelumnya. Coba naik, Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Yahweh, dafar Yahweh, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh logos kurios, oleh logos Yahweh, baru ada makhluk ciptaan. Yohanes 1 ayat 14 kita baca sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia. Dafar, logos itu mengambil bagian dalam kemanusiaan, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara perhatikan, kata diam bahasa Yunaninya adalah skenoo. Semua bilang skenoo. Nah, skenoo itu artinya bertabernakel, berdiam. Dan saudara kalau dengar kata tabernakel, di kepala saudara langsung ingat apa? Kemah suci. Di kemah suci saudara langsung ingat apa kalau lihat gambar-gambar? Awan kemuliaan Tuhan, benar nggak? Yang hadir memenuhi kemah suci itu. Nah, dalam perjanjian baru kata skenoo itu hanya dipakai untuk Allah yang mendiami. Saudara bisa cek Wahyu 7 ayat 15, Wahyu 12 ayat 12, Wahyu 13 ayat 6, Wahyu 21 ayat 3. Itu bicara tentang Allah yang mendiami, Allah yang bertabernakel, Allah yang memenuhi, itu skenoo. Jadi kalau firman itu menjadi manusia dan diam, itu menunjuk bahwa firman itu adalah Yahweh. Logos itu adalah Yahweh, dafar Yahweh. Dan dia antara kita. Intinya ayat-ayat ini menampilkan Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Bapa sebagai Yahweh dalam perjanjian lama, yang bertabernakel di tengah umatnya dengan berinkarnasi menjadi manusia. Kita nggak bisa tafsirkan Yohanes 1 ayat 14 cuma Yesus dalam kemanusiaannya 100% hidup dipenuhi logos. Oke, benar. Dia memang hidup dipenuhi logos, tapi jangan pakai ayat ini, nggak begitu pengertiannya. Secara konstruksi tidak seperti itu pengertiannya. Sama seperti kehadiran Allah di tabernakelnya memancarkan kemuliaan, itu Keluaran 33 ayat 9 sampai 10 saudara bisa baca. Begitu juga logos Yahweh itu bertabernakel atau membuat kemah atau berdiam. Dan ketika Allah logos Yahweh itu bertabernakel, kita bisa melihat kemuliaannya. Karena waktu orang-orang Israel melihat kemah suci, ada awan kemuliaan. Mereka bisa melihat ada Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Dan cara yang sama digunakan oleh Rasul Yohanes, menulis kitab Yohanes, untuk menunjukkan bahwa logos itu adalah Yahweh yang kemudian berdiam di dalam diri Yesus. Dan waktu dia berdiam di dalam diri Yesus, disebutkan kita telah melihat
kemuliaannya. Sama seperti bangsa Israel melihat awan kemuliaan. Bisa paham saudara ya? Bisa ikutin ya? Bangsa Israel lihat awan kemuliaan, kita melihat kemuliaan anak tunggal Bapa yang berdiam di dalam diri Yesus. Sama seperti ketika Tuhan memperlihatkan kemuliaannya pada Musa, dia menyerukan kasihnya. Itu di Keluaran 34 ayat 5 sampai 6. Demikian pula kemuliaan Yesus menampilkan kasih dan kebenarannya. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh apa? Kasih, karunia, dan kebenaran. Coba kita cek ayatnya. Ini Keluaran 33 ayat 9 sampai 10. Baca 1, 2, 3. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ketika apa? Mereka melihat tiang awan kemuliaan itu. Keluaran 34 ayat 5 sampai 6. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan Yahweh. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Itu mirip kan dengan Yohanes 1 ayat 14. Coba naikkan lagi Mister tadi, Yohanes 1 ayat 14. Nah itu, yang besar sebelumnya. Nah itu ya, Firman menjadi manusia. Bayangin awan di kemah suci, diam di antara kita, itu awan di kemah suci. Kita telah melihat kemuliaannya. Orang Israel lihat awan kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberi kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yahweh yang menampakkan diri dan mengatakan dia Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar. Coba Keluaran 34 ayat 5 sampai 6. Ya itu ya, penyayang, pengasih, panjang sabar. Mirip ya. Jadi itulah yang Rasul Yohanes sedang mau kasih tahu. Yesus tuh inkarnasi dari Logos, dari Yahweh, yang mendiami tubuh manusia Yesus. Seperti awan kemuliaan turun di atas kemah suci, bertabernakel di situ, berdiam di situ. Oke. Saya ingatkan lagi Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu grafiknya U. Ya kan? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu mulai turun sampai di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Lalu naik lagi ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa dia naiknya di sebelah sini, bukan naik lagi ke sini? Karena sudah Allah, sudah roh plus daging manusia. Allah mengenakan kodrat manusia itu, makanya dia ke sini. Dan dalam bahasa Yunaninya nanti saya terangkan minggu-minggu berikutnya, anak tunggal Allah yang ke dalam pangkuan Bapa. Kalau terjemahnya di situ kan di pangkuan Bapa. Sebenarnya ke dalam pangkuan Bapa. Oke. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, 1 Timotius 3 ayat 16 saya akan akhiri dengan ayat ini saudara ya. Kita baca, ini ayat yang secara jelas ada inkarnasi ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, Pak Mesak dari tadi jelasin itu. Terus untuk gue apa Pak? Untuk saya apa? Saudara harus tahu, inkarnasi itu merupakan rahasia ibadah kita. Kita tidak bisa mungkin beribadah secara benar, kita tidak mungkin hidup saleh menjadi seperti Tuhan Yesus secara benar kalau kita menyangkali inkarnasi. Tidak mungkin. Coba perhatikan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia di situ adalah inkarne. Tahu kata karnivora kan? Tahu kata kornet kan? Itu berhubungan dengan daging. Jadi inkarne itu dalam daging. Kemudian dalam bahasa Yunani ensarki, dalam daging. Jadi rahasia ibadah kita itu adalah Dia, Logos, Firman, Yahweh, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini menunjuk kepada Kristus. Itulah rahasia ibadah kita. Dia dibenarkan dalam roh,
menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, kemudian dia diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dia Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam terjemahan TB2, tadi kan TB1, TB2 itu yang terjemahan tahun 2023, yang terbaru, ya. Dikatakan gini, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan. Tadi kan ibadah, sekarang kesalehan kita. Nih ya, Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia. Kamu mau hidup saleh, mau hidup kudus 100%, nggak bisa kalau nggak percaya inkarnasi. Nggak bisa. Jadi teologi seperti apa yang kita mau bangun kalau menyangkali inkarnasi? Kristologi seperti apa yang kita bangun kalau menyangkali inkarnasi? Monoteisme seperti apa yang kita bangun kalau menyangkali inkarnasi? Kesalehan seperti apa? Implikasi hidup kudus seperti apa yang kita mau bangun kalau tidak berlandaskan inkarnasi Kristus, inkarnasi Sang Logos? Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia Sang Logos itu dinyatakan dalam rupa manusia. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, kita baca ya sampai yang terakhir bagian kuning aja. 1, 2, 3. Sungguh ajaran-ajaran benar yang sudah Allah nyatakan kepada kita sangat luar biasa. Ajaran yang benar itu sangat luar biasa ya, dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu kita percaya penuh bahwa melalui Kristus Allah datang dan hidup di dunia ini. Melalui Kristus Allah Yahweh datang dan hidup di dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa. Bukan saya yang terjemahan nih, ini para ahli yang terjemahin nih. Ensarki, ya, inkarnasi. Jadi kita tidak bisa membangun teologi kesucian, tidak bisa mengadakan gerakan kesucian, holiness movement, tanpa percaya inkarnasi Kristus, inkarnasi Sang Logos. Nggak bisa ya. Ini data-data Alkitab, saudara. Oleh karena itu kita percaya penuh bahwa melalui Kristus Allah datang dan hidup di dunia sebagai manusia dengan tubuh biasa. Dia Allah yang maha hadir, tapi bukan dengan tubuh manusia. Tapi lewat Kristus dia datang dengan tubuh manusia. That is incarnation. Amin. Itulah inkarnasi. Dalam terjemahan The Message, this Christian life is a great mystery, far exceeding our understanding, but some things are clear enough. He appeared in a human body. Dia menunjukkan dirinya atau muncul dalam tubuh manusia. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesianya. Kehidupan Kristiani ini adalah sebuah misteri besar. Misteri ini, saudara, jauh melebihi pemahaman kita. Ya, ini bahasanya keren banget nih. Kehidupan Kristen tuh misteri, jauh melebihi pemahaman kita. Nah, tetapi, but gitu ya. Oh, berarti nggak bisa dijangkau. Gimana sih jadi Kristen tuh? Nah, kan misteri banget tuh. Tetapi beberapa hal cukup jelas. Some things are clear enough. Beberapa hal itu cukup jelas. Apa yang cukup jelas? Dia muncul dalam tubuh manusia. Kehidupan Kristenmu itu yang jelas adalah waktu kamu percaya Kristus Sang Logos yang berinkarnasi. Amin. Mau tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan? Itu hidup Kristen kita. Makanya kita harus kenosis, mengosongkan diri kita. Barang siapa yang mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, kenosis, dia akan mendapatkannya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara, kebenaran itu. Jadi inkarnasi itu inti. Tanpa inkarnasi nggak ada penyaliban, nggak ada kebangkitan, nggak ada pencurahan Roh Kudus, nggak ada gereja sampai saat ini. Nggak ada saudara, nggak ada saya di depan ini tanpa inkarnasi Sang Logos. Dari semua terjemahan yang paling saya suka adalah terjemahan firman Allah yang hidup ini, saudara. Mari kita baca. Menjalani kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah. Wow, siapa yang bilang gampang? Ada yang gampang.
Sendiri di depan internet, nggak ada yang lihat, ada tawaran, klik yang ini gitu ya. Sendiri nggak ada orang lihat, di kos ada cewek cowok gangguin, SMS-in gitu ya, WA-in. Wah, monster tuh gitu ya. Sendirian di hotel, ada yang nawarin, monster itu gini. Bisa paham saudara? Saudara tidak dilihat oleh orang lain, monster itu bergejolak. Kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah. Alkitab sudah kasih tahu, nggak mudah bro sis, bapak ibu, nggak mudah. Alkitab tuh fair, nggak mudah jadi orang Kristen, nggak mudah untuk hidup kudus. Tetapi, ada tetapinya. Puji Tuhan, ada tetapinya. Jawabannya ada dalam Kristus yang datang ke dunia sebagai manusia. Ini jawabannya. Kenapa itu jawabannya? Dia menjadikan makanannya melakukan kehendak Bapa. Saudara tahu Roma 12 mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan saudara tahu 1 Petrus mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini imam. Imam itu kerjaannya mempersembahkan korban. Dan korban yang kita persembahkan bukan binatang yang kita sembelih mati. Korban yang kita persembahkan adalah hidup kita. Bisa tangkap sampai sini? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang mati, begitu? Enggak kan? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hidup itu butuh apa? Hidup itu butuh makan. Maka hidup rohani kita butuh makan. Tuhan Yesus kasih tahu makanannya. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Kalau kita mau berikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan setiap hari, kita harus menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana dia bisa jadi persembahan yang hidup sementara hidup itu butuh makan? Maka berikanlah jiwamu, rohanimu dengan makanan melakukan kehendak Bapa. Maka hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Bapa. Amin. Itu yang namanya kesalehan. Nggak mudah, tapi Kristus sudah kasih contoh. Yang kedua, hidup itu butuh, atau hidup itu biasanya memiliki keinginan. Benar nggak? Siapa di sini yang nggak punya keinginan? Apalagi kita dibesarkan dengan film Doraemon, ya kan? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Kantong ajaib gitu. Senter pembesar gitu ya. Pil penghilang tanpa kelihatan, jadi invisible gitu. Kita tuh dibesarkan dengan keinginan-keinginan. Dan itu normal, itu wajar. Kalau kita nggak punya keinginan, mati kita, ya kan? Hidup ini harus ada keinginan. Dan bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup yang penuh keinginan ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus? Alkitab sudah kasih tahu. Jangan ikuti keinginan daging, ikutilah keinginan roh. Keinginan daging membinasakan kamu, keinginan roh mendewasakan kamu. Amin. Itulah kehidupan saleh yang gak mudah. Tapi jawabannya sudah ada pada Kristus, Sang Logos yang berinkarnasi ke dunia ini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Logos yang berinkarnasi adalah rahasia kesalehan kita. Kita nggak bisa mengkonstruksi atau membangun kehidupan yang seperti Tuhan Yesus tanpa percaya pada inkarnasi Sang Logos. Nggak bisa. Kalau kita mengkonstruksi kesalehan tanpa percaya pada inkarnasi Logos, maka itu seperti membangun rumah yang indah tanpa fondasi yang kuat. Mau tahan berapa lama, satu kali dia akan dirubuhkan. Begitu juga sebaliknya. Apalah artinya fondasi yang kuat kalau tidak dibangun dengan indah sesuai kekuatan fondasinya. Apalah artinya fondasi untuk 3 lantai kalau rumahnya dibangun cuma 1 lantai? Nggak ada dananya Pak, makanya usahakan. Untuk apa kamu bangun 3 lantai fondasinya kalau nggak mau bangun 3 lantai? Bertahap Pak, ya memang bertahap, nggak mudah Pak, nggak mudah memang, tapi Kristus sudah jadi contohnya.
Begitu juga apalah artinya fondasi yang kuat, saudara. Kita percaya Yesus inkarnasi dari Logos, tapi kita nggak membangun kesalehan seperti Kristus. Apalah artinya itu fondasi yang kuat? Dan fondasi itu adalah inkarnasi Sang Logos. Apalah artinya teologi seperti itu? Kita nggak bangga tuh dengan teologi seperti itu kalau teologi kita tidak tercermin dari hidup kita, yang melakukan kehendak Bapa, yang menaklukkan diri pada keinginan Roh Kudus. Apakah kita mau menyia-nyiakan anugerah yang sebesar dan sekuat fondasi ini, saudara? Maukah kita menyia-nyiakan fondasi yang bisa dibangun 3 lantai untuk hanya bangun 1 lantai saja? Dan untuk bangun 3 lantai sesuai dengan fondasinya, dibutuhkan dana, dibutuhkan effort, dibutuhkan usaha, dan itu tidak mudah. Tapi Kristus sudah menjadi contohnya, dan kita bisa mengikuti jejaknya. Amin. Mari kita terus berjuang untuk hidup saleh seperti Tuhan Yesus. Kita melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Kalau kita ingin, pasti bisa. Amin. Tidak ada yang tidak bisa. Monster pribadi bisa kita taklukkan kalau kita ingin menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Amin. Jadi mari kita berjuang untuk hidup saleh seperti Tuhan Yesus, saudara. Melakukan kehendak Bapa. Kita menyelesaikan pekerjaannya yang diberikannya kepada kita. Setiap kita lahir punya misi. Dan selesaikan misi itu bersama Bapa di sorga. Sampai kita masuk dan memerintah bersama Kristus, serta bermasyarakat dengan penuh damai dan sukacita di langit baru dan bumi yang baru. Saya mau tutup dengan statement ini. Kesalehan kita adalah persiapan kita memerintah bersama Kristus dan bermasyarakat di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Itu sebabnya di sana nanti tidak ada dosa lagi, dan orang-orang yang ke sana harus meneladani hidup Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Saudara siap? Tidak mudah, kata kitab 1 Timotius, tetapi sudah ada contohnya, yaitu Yesus Kristus. Bersama Bapa bisa kita jalani semua. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.